pada Kongres Partai Komunis Cina bulan Februari tahun 2018, kita semua sudah tahu bahwa Xi Jinping sudah mengangkat dirinya sebagai dewa, sebagai nabi daripada masyarakat komunisme Cina. Tetapi sesungguhnya mereka juga mendapatkan perintah tidak langsung dari Xi Jinping untuk melakukan pemberantasan orang-orang yang berpihak pada pola-pola hidup keberagamaan. Nah, apakah mungkin hasil dari kongres-kongres mereka di Cina itu mempengaruhi semangat atau ghiroh para kader komunis atau kader PKI yang ada di Indonesia, Bung Alvin? Maka ini menjadi pesan sangat khusus buat kaum muslimin agar merapatkan barisan, memohonkan pertolongan Allah, belajar dari sejarah kejayaan dan gerakan-gerakan kemerdekaan atau gerakan-gerakan penaklukan tanda kutip baik yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih, oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan sederet nama-nama pembuat sejarah pada di Indonesia itu sekarang dilanda hoax sampai kita ini tertipu seakan-akan yang salah itu menjadi benar karena dihembuskan dari berbagai sudut. Orang menyebut itu kan basarnya pemerintah, bukan. Saya juga tidak tahu siapa yang jadi basarnya pemerintah. Saya bilang itu kan banyak di luar yang anti pemerintah. Dulu ada MCI, Muslim Cyber Army, itu ketangkap orangnya. Ada orang bilang gitu, ketangkap orang. Itu bukan basarnya pemerintah juga. Sehingga saya katakan, coba kalau saya bergurau gitu ya, kalau orang membela pemerintah lalu disebut buzzer RP, buzzer rupiah dibayar pemerintah gitu. Misalnya siapa? Disebut misalnya, oh itu si DS, itu si Abu Duda, ini siapa gitu. Nah, itu disebut buzzer pemerintah ya. Bagaimana kalau orang seperti Rizal Ramli taunya hanya nyerang pemerintah, tidak ada benarnya, apakah itu bukan buzzer? Bagaimana seperti Rocky Gerung? Bagaimana seperti Said Didu? Jadi serang menyerangnya udah tidak ada urusan pemerintah atau bukan. Sekarang di tengah-tengah masyarakat sekarang perang hoax, saudara. Itu tugas kita. Tadi ada pemilu yang sehat, bagus. Ada pemilu itu yang menghindari politik identitas. Ya, politik identitas itu tidak boleh, tapi kalau identitas politik boleh. Ini kadang-kadang orang bolak-balik. Bidang politik tidak apa-apa. Ini Partai Persatuan Pembangunan, identitas politiknya Islam, tidak apa-apa. Tapi dia tidak boleh melakukan politik identitas. Ini Partai Katolik, politik identitas politik yang memperjuangkan kepentingan orang-orang Katolik, tidak apa-apa. Boleh. Sebagai identitas politik. Tapi politik identitas tidak boleh. Politik identitas satu, mengatakan identitas dirinya itu harus berkuasa dan orang lain harus disingkirkan karena mengganggu, harus didiskriminasi. Itu namanya politik identitas. Kalau saya katakan itu, saya mau milih partai ini dong karena sama dengan saya tuh identitas agamanya, tidak apa-apa juga. Kenapa memang? Tetapi lalu mendiskriminasi. Ya. Apalagi sekarang lalu dimunculkan kalau mau menang, ayo umat Islam pilih saya. Hai yang tidak Islam nasionalis jangan pilih itu politik identitas. Kita milih yang terbaik sesudah terpilih bersatu. Itulah arti membangun demokrasi dan pemilu yang sehat dan bermartabat bagi bangsa ini. Karena sebenarnya dasar-dasar ideologisnya itu sudah selesai. Tidak usah lagi diganggu dengan politik identitas. Jadi intinya saya mewakili Ormas di sini datang untuk silaturahmi dan berterima kasih kepada Pak Anies atas keberhasilannya memimpin DKI. Tentunya pada akhir jabatan ini ya tidak ada salahnya kita silaturahmi. Ya insya Allah barangkali ya ke depan kita akan mendukung bagaimana Pak Anies tenaganya bisa bermanfaat buat Indonesia ke depan. Itu aja. Terima kasih. Ya. Ya kalau saya sih siapa aja, warga
kan? Nanti itu masalah masih lama, itu nggak usah diomongin. Tapi saya mungkin Jajaka, Nusantara itu siap mendukung. Udah dari kemarin saya mendukung sebenarnya, bukan sekarang ya, bukan hari ini, bukan ya. Terima kasih. Jadi begini, saudara sekalian. Ini ketua mengucapkan terima kasih apa yang telah diberikan maju kotanya bahagia warga, karena banyak yang telah dilakukan dalam rangka kebaikan untuk warga DKI Jakarta. Jadi pertemuan silaturahmi ini memang digagas atas kemauan kita semua untuk sebagai ormas tentunya bersyukur, dan kalaupun ada persoalan lain tapi ditangani secara baik dan benar, tidak dengan segala apapun, insya Allah kedepannya adalah untuk kebaikan kita semua, khususnya bagi warga Jakarta dan untuk Indonesia selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya merasa bersyukur bahwa selama ini berjalan bersama diiringi dengan doa dari semua, insya Allah membuat Jakarta maju, warga bahagia dan berkah tempat ini. Insya Allah ini bisa diteruskan. Nah, ini ikhtiar kita bahwa Jakarta tidak boleh jadi kota pinggiran di dunia. Jakarta harus jadi kota contoh untuk dunia. Dan alhamdulillah sekarang mungkin kita tidak menyadari, dunia menonton Jakarta, belajar dari Jakarta soal perubahan transportasi di kota ini. Dan itu betul, bukan sesuatu yang kita, kalau mau dicontoh itu bukan kita yang bilang, mereka yang bilang. Jadi Jakarta jadi contoh kota dengan perubahan transportasi terbesar di dunia itu Jakarta. Dari sehari cuma 350.000 kendaraan umum, sekarang sudah sampai 1 juta kendaraan umum dalam waktu 3 tahun. Lompat dari kendaraan umum hanya mengcover 40% wilayah, sekarang 90% wilayah Jakarta tercover kendaraan umum. Jadi kenapa itu dilakukan? Insya Allah kalau itu terus, polusi di Jakarta akan turun. Mudah-mudahan nanti kemacetan di Jakarta juga akan. Tadi ceritakan, alhamdulillah kita bertahap yang dilakukan. Saya mau terusin yang diceritakan oleh Pak Munawir, yang namanya ruang limpah sungai di sana. Itu memang barang baru pertama kali ada di Indonesia. Tempat dimana kalau musim hujan nampung air, kalau musimnya airnya turun, tempat untuk warga bermain. Jadi tempat itu bukan waduk isinya berair terus, itu adalah tempat kalau air lagi naik dia nampung, kalau air lagi turun dia tempat untuk semua. Bung Alfian, ini ada berita dari CNN Indonesia yang memang penting sekali nih. Ada pencerahan atau masukan dari Bung Alfian. Ini beritanya Sabtu 22 Oktober 2022. Judulnya, hasil resolusi Partai Komunis Cina dukung posisi inti Xi Jinping. Sebelum masuk dalam beritanya, bagaimana respon awal Bung Alfian? Karena kita sebelumnya juga mendengar katanya Xi Jinping menghilang lah, atau bagaimana Bung Alfian? Watak pemimpin komunisme sejak dulu adalah selalu misterius. Misterius, penuh teka-teki, dan kita tidak bisa menyimpulkan tentang mereka baik secara keberadaan, baik secara kelakuan, baik secara posisi. Dan memang mereka sudah terbiasa dengan alam gelap, rapat rahasia, dan kerja-kerja yang sangat menyelingkuhi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai alamiah, karena mereka dikenal sebagai penganut ideologi yang menentang alam. Ya, Bu Alfian, masuk dalam beritanya, Partai Komunis Cina (PKC) mendukung Presiden Cina sekaligus Sekretaris Jenderal partai itu, Xi Jinping, untuk posisi inti. Dukungan itu tertuang dalam resolusi yang disepakati bersama usai PKC selesai menggelar Kongres Sabtu 22 Oktober. Resolusi ini membuat soal perubahan piagam partai. Semua anggota partai akan diwajibkan menjunjung tinggi posisi inti kamerat Xi Jinping di komite pusat partai dan di partai secara keseluruhan. Nah, ini maksudnya gimana Bung Alfian? Dan sebetulnya
hasil pertemuan Kongres Partai Komunis Cina ini apakah mempengaruhi komunis secara internasional, Bung Alfian? Pada Kongres Partai Komunis Cina bulan Februari tahun 2018, kita semua sudah tahu bahwa Xi Jinping sudah mengangkat dirinya sebagai dewa, sebagai nabi daripada masyarakat komunis Cina. Ya. Nah, pergumulan itu semakin mengeras. Kalau kita lihat dari 2018 sekarang 2022, berarti 4 tahun berselang, maka komunis internasional yang hari ini besar ya tinggal di Cina, dalam jumlah besar orangnya dan besar ambisinya dan besar kemauan-kemauan untuk menyebarkan ideologi itu. Jadi ada hal yang perlu kita catat dalam kongres yang dilangsungkan pada tanggal 22 atau sebelumnya dan berikut harinya di bulan Oktober 2022 ini. Ada satu situasi yang membuat orang tertegun ketika seorang pendahulu dari Xi Jinping yang bernama Hu Jintao. Hu Jintao seorang petinggi Partai Komunis Cina yang dia tidak diperbolehkan melihat map merah yang berisi agenda acara dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembahasan pembicaraan pada kongres yang baru saja berlalu pada pekan lalu. Artinya ini menjadi persoalan buat kita bahwa Xi Jinping semakin mempertegas bahwa dia akan mengambil garis keras, garis represif. Orang menyebutnya dia sebagai memunculkan wajah aslinya. Nah, dia tidak mau berlama-lama untuk negara-negara yang akan dijadikan tunggangannya. Yang pertama akan dilakukan tindakan keras kepada Taiwan, karena Taiwan itu tetap merasa bukan negara bagian daripada Cina, tetapi RRC menganggap Taiwan itu salah satu provinsi daripada Republik Rakyat Cina Komunis itu. Begitu, Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, secara politik kan Partai Komunis itu kan secara internasional di Indonesia pernah ada, Bung Alfian. Bahkan mungkin yang sering Bung Alfian sampaikan, mereka baik anasirnya, kadernya, cucunya, mereka kan masih sering memunculkan ide-ide kekomunisan mereka, Bung Alfian. Nah, apakah mungkin hasil dari kongres-kongres mereka di Cina itu mempengaruhi semangat atau ghiroh para kader komunis atau kader PKI yang ada di Indonesia, Bung Alfian? Karena ada orang sering bilang PKI mah beda sama di PKC gitu. Gimana, Bung Alfian? Mengkoneksikan dengan ucapan dari pada hari ulang tahun PKC yang ke-100 Oh iya, betul. 2021 yang lalu, itu harus diperhatikan bahwa itu ada satu ungkapan yang menunjukkan ikatan koneksitas kesejarahan, koneksitas ideologi. Kami mengucapkan Dirgahayu 100 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok. Masyarakat dunia di berbagai negeri, saat ini kita sedang menyaksikan sebuah peristiwa. Jadi kalau ditanyakan bagaimana, menurut hemat saya harus dilihat beberapa hal. Yang pertama, Xi Jinping semakin super body, semakin powerful, dan di sisi lain juga semua tahu kalau dulu diketahui ada 70 juta pasukan pemuda yang mengawal buku merah. Betul. Sekarang jumlah mereka ada sekitar 90 jutaan orang. Artinya pengawalan terhadap praktek aplikatif daripada komunisme dengan cerminan simbol maskotnya yang bernama Xi Jinping itu akan dikawal dengan ketat. Ya, semua orang paham bagaimana siapapun yang menolak, yang membangkang, sebutlah Jack Ma, dimiskinkan dengan cara-cara yang sistematis. Dan beberapa orang-orang yang masuk pada gerakan-gerakan pro demokrasi, ya, orang-orang yang dulu sama dalam peristiwa Tiananmen, orang-orang Falun Gong. Artinya gerakan ini menurut hemat saya akan beresonansi dengan gerakan komunis yang ada di Indonesia. Tapi memang komunis Indonesia ini masih agak banci, ya, masih agak menutup-nutupi, masih memberikan cadar ideologi gitu. Mereka masih menutupi kemauan mereka yang sesungguhnya, tetapi sesungguhnya mereka juga mendapatkan perintah tidak langsung dari Xi Jinping untuk melakukan pemberantasan orang-orang yang berpihak pada pola-pola hidup keberagamaan. Itu merupakan satu pernyataan yang mungkin pernah saya sampaikan di beberapa kesempatan sekitar 2 tahunan yang lalu, dan semakin mengeras dengan komitmen bahwa kalau pemerintah Indonesia atau rezim penguasa Indonesia mau melakukan seperti yang dilakukan
apa yang terjadi di Cina, maka pemerintah Xi Jinping akan memberikan kemudahan, kemurahan, kasih sayang, kelemah lembutan dan perlindungan dunia tapi bukan akhirat gitu ya. Jadi ini memang Bung Kameramen, sebuah dialog yang membutuhkan keberanian kita untuk mengingatkan bahwa gelombang Komintern, komunisme internasional sedang kembali dihidupkan. Tapi jangan lupa di saat yang bersamaan gelombang Zionis Kristen internasional juga melakukan proses pendentingan gelombang ideologi mereka. Maka ini menjadi pesan sangat khusus buat kaum muslimin agar merapatkan barisan, memohonkan pertolongan Allah, belajar dari sejarah kejayaan dan gerakan-gerakan kemerdekaan atau gerakan-gerakan penaklukan tanda kutip baik yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih, oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan sederet nama-nama pembuat sejarah pada masa mereka. Begitu Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, memang mungkin kalau di Indonesia apa mereka nunggu waktu gitu. Nah, Bung Alfian, sedikit lagi dalam beritanya, Wu juga meyakini Xi Jinping akan mengamankan posisi presiden di periode selanjutnya. Menurut kebiasaan politik Cina, siapa saja yang terpilih sebagai sekjen berpotensi menjadi presiden. Langkah itu tampak semakin nyata karena PKC sudah mengubah konstitusi yang menghapus batasan periode masa jabatan presiden. Nah, ini juga berbahaya Bung Alfian. Di kita juga banyak, termasuk Bung Alfian, mengingatkan kita bahwa konstitusi kita sudah dikudeta atau ya sudah diacak-acak lah begitu Bung Alfian. Nah, untuk akhir sesi dibaca berita kali ini Bung Alfian, apa yang perlu umat Islam khususnya yang ada di Indonesia waspadai Bung Alfian dengan pergerakan komunis internasional ini Bung Alfian? Sebuah pernyataan dan permintaan closing statement yang harus dijawab dengan beberapa poin. Yang pertama, secara nasional pihak tentara secara langsung saya mendengar tokoh-tokoh mereka yang representatif baik yang masih dinas maupun yang sudah pernah wirawan sangat menganjurkan bahwa menghadapi kebangkitan, menghadapi gerakan-gerakan yang sangat masif daripada gerakan komunisme secara umum, keinginan kebangkitan PKI maupun para pengasong atau para bidak-bidak, budak-budak daripada Partai Komunis Cina ini harus dihadapi dengan dua kekuatan utama, yaitu Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Udara, dan juga tentu kepolisian yang cinta dengan NKRI, yang berpancasila, ketuhanan yang Maha Esa, serta umat Islam secara keseluruhan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, untuk umat Islam, karena memang umat Islam menjadi sasaran utama, jadi TO, dan mereka merasa selama masih banyak masjid, selama pesantren masih terus-menerus menerima santri baru, selama lembaga-lembaga pendidikan Islam terus-menerus melahirkan atau merekrut dan mewisuda anak-anak yang mempunyai kemampuan keilmuan dan keislaman yang memadai, selama masjid masih ramai dengan sholat 5 waktu dan gerakan-gerakan ibadah dan keilmuan lainnya, selama kegiatan-kegiatan kampus, kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan masih semarak, maka mereka tidak akan cukup sanggup. Maka untuk itu mereka terus melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada penghentian pembasmian. Yang terakhir, maka pilihannya adalah seluruh kita, di samping memikirkan persoalan-persoalan lain yang berhubungan dengan negara kita, apakah resesi ekonomi yang sudah diambang mata, apakah berbagai persoalan tentang ke alam, sumber daya alam, dan hal-hal yang merupakan patologi sosial, maka upaya untuk membasmi komunisme PKI, komunisme dengan afiliasi kemana negara komunis dan ideologi komunis, itu harus tetap dipersiapkan dalam artian yang sesungguhnya. Sebagaimana tahun 1966 kita punya KAPI, P2 kita punya kami M1 tapi edisi 1966, bukan kami yang sekarang dan bukan kami M2 yang juga dimotor oleh teman-teman mahasiswa. Akhirnya kita cukupkan pembahasan ini. Apapun yang terjadi di Cina, mereka akan mendapatkan rumus jawaban sejarah yang jauh daripada yang mereka harapkan. Mereka akan dihancurkan atas pertolongan Allah. Dan komunisme PKI tidak akan pernah bisa eksis karena kami tetap punya akar kesejarahan membasmi ateisme komunis dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya dan peran kesejarahan masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.